Hai, gue Lina dan gue akan cerita tentang kisah nyata pendaki Gunung Lawu. Oke, cerita ini saya ambil dari akun Twitter apa sih Tam ya. Karena Lawu lagi trending, jadi ia akan sedikit berbagi cerita tentang kejadian menyeramkan bagi yang punya akun ya, karena dia udah mengalami kejadian ini. Baiklah, mari kita mulai. Aku dan beberapa teman komunitas melakukan pendakian ke Gunung Lawu dengan berjumlahkan 30 orang, kalau tidak salah waktu itu. Dengan beberapa pendaki pemula dan dibagi menjadi 3 kelompok pendakian. Oh iya, kita dari komunitas Generasi Alam yang ada di salah satu universitas swasta di Jogja. Kita berangkat dari Jogja ke base camp Lawu via Ceto pada pukul 7 malam dan sampai di base camp sekitar pukul 12 malam, kalau tidak salah ya. Dan kita emang berencana untuk beristirahat di base camp hingga pagi datang. Kita berangkat menggunakan motor. Setelah pagi tiba, sekitar pukul 5 pagi, kita bersiap untuk melakukan pendakian, sarapan di base camp, dan melakukan pengecekan ulang barang bawaan dan berdoa bersama seperti biasanya. Kami melakukan ekspedisi dan berangkat pendakian pada pukul 6:30 pagi. Aku dan beberapa juniorku menjadi kloter pertama yang berangkat. Karena posisi aku sekarang yang sudah berpengalaman mendaki gunung, maka aku menjadi sweeper dalam kelompok dan junior aku menjadi leader dalam kelompok dengan tujuan untuk membimbing dan membina sifat, emosi, serta karakter dia. Selama pendakian dari base camp, semuanya tampak biasa saja. Kita melakukan pendakian yang penuh canda dan tawa. Entah sampai kloter pertama yang berangkat, kita berjalan pelan karena membawa banyak pendaki pemula. Bayangkan saja, kita sampai di Sabana Lawu itu sudah pukul 3:30 sore. Dan di sana kita beristirahat sambil menunggu kelompok lainnya datang. Kita beristirahat di Sabana hingga pukul 6 sore. Dan kelompok lain belum datang menyusul. Padahal kita berjanji untuk ngecamp di Gupakan Menjangan, tetapi mereka belum juga menyusul. Di sana, aku dan teman-teman kelompok berdiskusi untuk melanjutkan atau mendirikan tenda di Sabana. Kemudian, kita berkesimpulan untuk mendirikan tenda di pos 5. Dikarenakan fisik saat satu junior aku dan beberapa teman di kelompok aku dan kelompok lainnya hanya sedikit yang membawa headlamp maupun senter. Jadi kita nanjak sedikit dari Sabana ke pos 5. Di pos 5 kita mendirikan tenda di sana dan menunggu kelompok lainnya sampai. Nah, untung saja ketika bersepakat untuk mendirikan tenda di pos 5, ternyata di kelompok lain ada junior lain yang sudah gak kuat melakukan pendakian dan ada yang keselio juga. Setelah kelompok lain datang, kita membantu untuk mendirikan tenda dan bersiap-siap untuk makan malam. Lalu setelah acara makan malam bersama, kita beristirahat. Nah, di sini aku gak langsung istirahat. Aku lanjut ngopi sambil debat dan mendengarkan kisah cinta dari teman aku yang berbelit. Sambil bercerita tentang kisah dilema percintaannya, aku juga menikmati bintang yang indah. Begitu indah kami dapatkan karena beruntung kami mendaki pada cuaca yang cerah. Tidak semua pendaki bisa menikmati taburan bintang di langit pada malam hari. Pukul menunjukkan jam 11 malam. Kita kemudian masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Sesampai di dalam tenda, kita tidak langsung tidur dan malah ngobrol dan bercanda bersama. Nah, di sini mulai kejadian horor yang akan aku ceritakan. Selama kami mengobrol di dalam tenda,
kami merasa risih karena kami merasakan di luar ribut sekali, seperti ada pendaki lain yang berkeliling, mengelilingi tenda kami, dan menyenggol tali tenda kami. Awalnya kami biasa saja, karena berpikir pendaki lain yang ingin membangun tenda di belakang tenda kami. Waktu menunjukkan pukul 12 malam, dan kami memutuskan untuk beristirahat karena akan summit attack di pagi hari. Nah, karena kami masih merasa risih dengan pendaki yang tadi, hilir mudik yang mengganggu kami, sehingga tidak bisa tidur, aku memutuskan untuk keluar dan melihat pendaki lain serta mau memberitahu untuk tidak menyenggol tali tenda kami agar tidak goyang bila diterpa angin. Setelah aku keluar dari tenda, di sini aku baru menyadari kita was-was warung yang di base camp kemarin bahwa kalau bisa menghindari ngecamp di area pos 5, kami tanyakan alasannya. Dia hanya bilang, hindari aja mas kalau bisa. Setelah aku keluar dari tenda, aku gak ada melihat siapapun pendaki. Satu pun pendaki baru yang ada di sekitaran tenda kami, hanya ada kelompok kami, jadi aku tidak melihat satu pun. Dan satu kelompok pendaki lain yang sudah dari tadi membangun tenda di pos 5 sebelum kami mendirikan tenda. Aku langsung masuk tenda dengan tenang dan kalem, padahal jantung sudah mau copot dan ingin teriak rasanya. Agar tidak menimbulkan kecemasan dalam kelompok, keep kalem jadi ya. Namanya juga senior, jadi aku coba untuk keep kalem. Masa sih takut di depan junior? Begitu pikirku. Nah, setelah aku masuk tenda dan berbaring, kemudian suara langkah kaki yang berisik tadi datang lagi. Lalu teman aku yang tidur di sebelah aku merasa risih dan kesal. Lalu dia mau keluar untuk memberi peringatan lagi. Lalu aku dengan sigap langsung narik jaketnya dan bilang, ya udahlah, biarin aja. Gak usah dipermasalahkan. Mending kamu tidur aja. Besok kan kita mau summit. Untung dia nurut dan lanjut baring. Tak lama kemudian, aku mendengar suara dentingan orang menebang pohon dengan kapak tak jauh dari tenda kami. Ternyata bukan aku saja yang mendengarnya. Si kancil juga mendengarnya dan membangunkan aku. Ji, kamu dengar suara orang nebang pohon gak? Aku langsung bilang ke dia, oh, iya aku dengar. Kok kamu gak tidur? Kamu jangan ngomong aja. Tapi ya memang mungkin ada orang yang lagi mau nebang pohon, Ji. Aku juga gak ngerti, kataku. Dia langsung diam dan tidur. Kemudian kami terdiam dan mencoba untuk tidur. Tak lama kemudian, sekitar pukul 3 subuh, kami mendengar suara orang nebang kayu lagi, persis di belakang tenda kami, dan suaranya sangat jelas. Aku tahu nih si kancil belum tidur karena gelisah. Dia ketakutan. Lagian dia juga cewek kan, jadi wajar lah kalau takut begitu. Kemudian kami mendengar suara pohon tumbang yang mengejutkan, dan benar saja si kancil langsung terkejut, tetapi dia tetap bisa mengatur rasa takut agar tidak menimbulkan kegaduhan. Setelah itu aku akhirnya bisa tidur dan bangun pukul 6 pagi dan bersiap untuk summit attack. Karena sudah telat, kami bersantai karena tidak terlalu terburu-buru. Kemudian aku keluar tenda dan buang air kecil, serta rasa kepo aku yang terlalu besar mencoba mencari tahu kejadian semalam itu hanya khayalan atau beneran terjadi. Lalu aku mencari bekas orang nebang pohon di sekitaran tenda aku, dan aku gak nemuin satu bekas pohon baru yang baru ditebang. Lalu aku kembali ke tenda dan mencoba melupakan kejadian semalam. Kami melanjutkan kegiatan yang sudah kami rencanakan, melanjutkan summit
ke puncak Lawu, ada beberapa junior yang tinggal karena udah gejala hipo dan keselio. Kami juga memutuskan untuk meninggalkan beberapa senior untuk menjaga adik tingkat kami yang mengalami cedera tersebut. Selama pendakian Summit Attack, aku mengalami kejadian yang janggal lagi. Menurut aku lupa ya lokasinya di mana, tapi tempatnya itu mau menuju Hargo Dalam. Suasana tempatnya banyak batu dan konon katanya tidak boleh memindahkan batu di daerah sana. Nah, sesampai di daerah itu, kabut sangat tebal menyelimuti perjalanan kelompok aku, dan di sana benar-benar gak kelihatan jalan di depan sedikit pun. Kami tetap melanjutkan perjalanan perlahan, dan di sana kami menemukan rombongan pendaki lain. Rombongan pendaki lain ini dari Jakarta dan menggunakan jasa porter orang daerah Gunung Lawu, dan di sana kami ditegur untuk berhenti dan untuk beristirahat bersama mereka oleh porter tersebut. Ya, kami mengikuti dikarenakan jalur pendakian yang gak kelihatan, dan kami memberikan kepercayaan kami kepada porter yang sudah naik Lawu berkali-kali ini. 1 jam kami menunggu kabut menghilang dari pandangan. Lalu kami melanjutkan perjalanan kami bersama rombongan lain. Setelah kabut menghilang, singkat cerita, perjalanan kami sampai puncak dan kembali ke pos 5 base camp tenda kami. Lalu bersiap untuk turun ke base camp. Nah, karena si kancil tidak mau berbuka puasa dengan yang manis-manis, kita turun duluan dan beberapa anggota lain. Nah, di sini yang turun duluan kebanyakan yang sudah berpengalaman naik gunung. Kita turun gunung dengan cara berlari. Cara ini memang sudah biasa kita lakukan juga untuk menghemat waktu dan juga untuk mengurangi keletihan kaki dibanding turun dengan berjalan pelan. Selama perjalanan turun, satu adik tingkat aku berlari kencang dan tidak bisa untuk ngerem kecepatan berlarinya hingga nyungsep ke jurang yang tidak terlalu dalam. Spontan, aku langsung mengejar dan melihatnya. Entah apa yang terjadi, dia baik-baik saja. Beruntung, ranting kayu yang patah tersebut mengenai karirnya terlebih dahulu. Tidak habis pikir bagaimana ranting kayu runcing tersebut mengenai perutnya. Dan ketika melihat dia, bayangan mengerikan tersebut menghampiri pikiranku. Membayangkan dia berlumuran darah. Entah apa yang ada di benakku saat itu. Dan aku langsung berdoa menurut ajaran agamaku dalam hati. Kemudian kita melanjutkan perjalanan turun dengan tetap lanjut berlari. Beruntung dia masih mempunyai mental yang gak kenal kapok dan berani. Di sini kita berhenti sejenak di pos air untuk mengambil air mineral yang kita timbun di pos air, beristirahat sejenak. Jadi di sini yang puasa cuma si kancil ya. Setelah beristirahat, kita lanjut turun lagi dengan berlari. Nah, tidak jauh dari pos air aku berlari dan jatuh berguling-guling dikarenakan aku terpeleset karena tanah yang berbeda tinggi dan injakan yang salah. Di sana aku berguling-guling lebih dari 3 meter dan hampir masuk jurang. Untung saja ditahan oleh pendaki yang ada di depan aku. Sebenarnya sakit, gak begitu terasa. Malu, dan sumpah aku gak angkut lepas itu yang merepotkan. Malu dan sampah yang aku angkut lepas itu yang merepotkan untuk mengikatnya kembali ke carrier aku. Lalu berlanjut berlari lagi. Nah, beruntung nasib kami sampai ke base camp sebelum azan maghrib dan mulai membersihkan diri untuk beristirahat menunggu kelompok kami yang lainnya tiba di base camp. Kami tidak langsung beristirahat dan lanjut bercerita tentang kejadian aneh yang kami alami. Dan di sana mas-mas warung menyela obrolan kami. Beruntung mas, gak apa-apa. Gak dianjurin untuk ngecamp di pot. Oh jadi gini,
si mas-mas warung ini bilang, "Beruntung mas, gak apa-apa, gak dianjurin untuk ngecamp di pos 5 karena sering pendaki mendapat gangguan di sana. Dan juga beruntung masnya ketemu porter itu. Kalau enggak, masnya bisa jalan di dunia lain," kata mas-mas yang di warung itu. Aku pun senang dan bersyukur masih bisa selamat hingga sampai ke base camp. Lama kami bercengkrama di warung dan bercerita keindahan dan kemistisan Lawu hingga kami tidak menyadari sudah setengah 10 malam dan rombongan kami belum juga tiba. Lalu kami bertanya kepada pendaki yang baru turun dan mereka mengatakan bahwa ada ternyata anggota kami yang sudah tidak bisa jalan dan digendong oleh teman lain. Lalu aku dan beberapa lain memutuskan menjemput mereka dan membawakan bekal air minum. Ternyata benar, adik tingkat aku sudah tidak kuat berjalan karena kram kaki dan ada yang keselio. Kami menggendong 2 orang yang kecapean dan terluka tadi, lalu menyediakan susu jahe hangat buat mereka yang baru datang. Di sini aku bersyukur tidak ada yang mengalami hal serius. Kalau diingat-ingat karena kejadian aneh ini, setelah pendakian ini, kami mulai evakuasi pendakian kami kembali. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Di sana, kami berpikir pendakian terlalu banyak kuota dan tidak menjamin bisa menjaga perkataan orang banyak. Karena mereka bukan hanya bisa mendengar kata yang kita lontarkan, melainkan bisa juga mendengar kata yang masih dipendam di dalam hati. Aku juga bersyukur pendakian ini gak langsung kami lepas tanggung jawab kepada adik-adik kami. Sehingga kami yang sudah berpengalaman bisa sigap dan langsung memberikan pertolongan pertama kepada mereka. Karena usut punya usut, mereka tidak membawa P3K yang lengkap dan aku selalu membawa P3K yang lengkap kemanapun aku traveling. Cerita ini masih menjadi misteri dan menjadi cerita kami tersendiri hingga sekarang, dan ternyata bukan cuma kami saja yang mendengar suara itu. Ada beberapa teman seangkatanku yang mendengarkannya juga, tetapi tak satu pun junior yang mendengarkan suara dentuman itu. Pesan saya di akhir ya, ini pesan apa yang punya akun ya. Dia cerita, dia berpesan, kemanapun kamu menapakkan kaki, di situ langit dijunjung. Apalagi yang berhubungan dengan alam. Jaga pola bicara, emosi, dan pikiran. Kamu boleh berkata kotor di perkotaan, tapi tidak di alam bebas. Maupun itu kamu keceplosan sekalipun, tetap ada hukumnya. Oh iya, pendakian ini juga udah ada proses persiapan dan latihannya. Masih ada aja yang cedera. Dan di sini aku mau bilang, pendakian udah ada persiapan masih aja mengalami kecelakaan. Apalagi yang tanpa persiapan. Keep safe yang penting ya. Oke, terima kasih. Jadi ceritanya udah selesai. Dan kalian bisa follow akun apa sih Tam ya, @apasihtam, karena dia udah pernah mendaki Gunung Lawu dan dia menceritakan pengalaman pribadinya ya, pengalaman mistisnya selama mendaki Gunung Lawu ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai habis, dan terima kasih yang udah mengklik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya ya. Tetap semangat.